Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Laili. Saya dari kelas 12 MIA 3. Saya aktif di organisasi OSIS dan ekstrakurikuler public speaking. Baik, di sebelah saya sudah ada Bapak Jawadi Muslim selaku guru bahasa Inggris SMA Negeri 4 Kediri dan calon guru penggerak Angkatan 5. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ma. Terima kasih. Kesannya seperti masih pagi saja soalnya. Iya, ternyata udah siang sekarang ya. Iya, sekarang sudah siang. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah selalu bersyukur keadaannya baik, sehat. Sehat ya Pak. Selalu sehat. Alhamdulillah. Ini saya juga mau memberikan selamat nih Mr. Jawadi. Selamat karena Mr. Jawadi Muslim lolos menjadi calon penggerak Angkatan 5 dan mungkin bisa diceritakan gitu, misal prosesnya bagaimana gitu. Ya. Terima kasih Rama. Ya. Jadi terima kasih. Alhamdulillah kalau hari ini saya memang sedang menjadi calon. Iya, masih artinya calon masih ya, ada proses 6 bulan ke depan Iya. untuk bisa lolos menjadi guru penggerak. Nah, prosesnya memang cukup panjang. Kemarin kita ada seleksi awal, ada kita nulis IC dengan sekian banyak pertanyaan dan hal yang harus dijawab. Kemudian kita kirimkan ke panitia pusat, kemudian nama yang dianggap IC-nya tanda kutip berkualitas, dalam artian layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, maka muncul nama. Kemudian seleksi berikutnya kita ada tes untuk micro teaching, kita praktek mengajar, kita dipantau oleh asesor, kita diminta untuk mengajar, dinilai. Kemudian pilihan berikutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu wawancara. Kita diberikan banyak pertanyaan terkait dengan isi kita kemarin, yang isinya adalah diantaranya adalah inspirasi bagi guru dan siswa di lingkungan sekolah bahwa guru harus siap untuk berubah, lebih baik tentunya. Berubah gitu. Dalam apa ini Mister Mas? Tentunya dalam banyak hal menuju ke arah yang lebih baik. Dan kemudian setelah lolos menjadi guru penggerak, udah diumumkan lagi dari sekian banyak, kemudian muncul lagi, kerucut lagi menjadi sekian nama, maka ini yang berhak untuk ikut pelatihan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak sampai nanti 6 bulan ke depan. Kalau kemudian nanti lancar, kemudian dianggap layak, maka akan lolos menjadi guru penggerak. Nah sekarang saya pada tahap untuk ikut pelatihan calon guru penggerak. Dan sekarang ini masuk modul 1.1. Aduh, apa itu Mister modul 1.1? Sayanya belum paham. Itu berkaitan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Seorang tokoh nasional, tokoh pendidikan nasional yang menggagas visi pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti itu. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, Mister, mungkin jenengan juga memperhatikan gitu apa yang jenengan percaya tentang pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Ya oke, ini saya harus flashback gitu. Iya, boleh. Cerita sedikit. Jadi awal-awal saya masuk menjadi guru, saya lulus kuliah, saya menjadi guru, masih muda, masih idealis, masih menggebu-gebu. Waktu itu saya sudah punya prinsip untuk membuat kelas saya menyenangkan. Kelas yang aktif, siswanya aktif, semuanya senang, semuanya nyaman, dan anak endingnya bisa dengan materi yang saya berikan. Itu awal-awal. Iya, Mister. Waktu berlalu, day by day, week by week, months by months, year by year. Akhirnya berjalan, saya sudah ketambahan tugas tambahan, kemudian mungkin tambah jadi ini, jadi itu, jadi wali kelas, jadi wakil kepala sekolah. Saya di luar juga masih nambah ngelesi di luar, saya punya bimbingan belajar di rumah juga. Klasik, alasan klasik. Akhirnya dari awal saya menggebu-gebu membuat anak menjadi nyaman di kelas, setelah kena alasan klasik tadi, kembali ke setelan pabrik saya. Akhirnya saya sudah menjadi sedikit demi sedikit menjadi guru sentris lagi. Pengajarnya guru di depan menyampaikan materi, anak mendengarkan satu arah saja, jarang yang dua arah. Kemudian buku sentris. Udah anak buka halaman sekian, kerjakan. Saya dapat tugas rapat di sana, tinggalkan tugas ke anak-anak, kerjakan. Yang kadang-kadang tugas itu kadang juga belum sempat saya koreksi. Itu beberapa hal yang saya alami. Sampai akhirnya saya ketemu dengan modul ini lagi. Dan yang paling saya rasakan
saya juga kurang update perkembangan teknologi. Itu kesalahan saya atau dosa-dosa saya kepada anak-anak saya. Saya juga mohon maaf di kesempatan yang berbahagia ini. Seperti itu. Oke. Tapi setelah mempelajari modul 1.1 ini mungkin ada perubahan gitu dari pemikiran Mr. Jawari atau perilaku gitu Mr. dalam proses pengajaran. Nah, itu poinnya. Jadi poinnya adalah saya kemudian merenung lagi. Saya dulu udah bener loh. Awal-awal saya sudah semangat mengajar dengan berbagai teknik yang menyenangkan. Dengan anak-anak aktif di sana sini, anak saya berikan ruang untuk berkreasi sebanyak mungkin. Tidak ada lagi anak yang cemberut, nggak ada anak yang susah, semuanya ceria, semua belajar. Saya kira kembali lagi, saya pengen seperti yang dulu lagi. Gitu, ya, saya pengen bahwa kelas ini menjadi nyaman lagi, anak-anak lebih aktif lagi belajar. Kemudian yang paling penting saya baru tahu bahwa ternyata ketika kita mengajar, itu ternyata fungsi kita sebagai penuntun. Menuntun siswa kita sesuai kodrat mereka, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam tuh maksudnya, bahwa anak ternyata sudah punya warna sendiri, punya bakat sendiri, punya minat sendiri, punya kemampuan sendiri. Kita nggak bisa ubah mereka ke minat yang lain, ke bakat yang lain. Biarkan dia tumbuh berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Kita tuntun mereka agar bakat mereka menjadi berkembang sesuai dengan potensi yang mereka punya. Kemudian yang kedua kodrat zaman, bahwa kita nggak bisa munafik, harus ikut perkembangan zaman. Guru juga begitu, harus ikut perkembangan zaman. Oh hari ini lagi iptek maju, kita harus ikut maju juga. Termasuk anak-anak juga. Anak perkembangan zaman ikut ipteknya semakin canggih, IT-nya bagus dan sebagainya. Maka anak juga tetap harus kita pandu menuju kemajuan zaman, tetapi tetap dengan budi pekerti yang luhur sebagai dasar mereka sebagai siswa yang baik. Seperti itu. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Mr. Jawari. Setelah mempelajari modul 1.1 kan ada keinginan untuk kembali mengajar seperti dahulu. Betul. Ini langkah-langkahnya mungkin apa yang akan diterapkan di proses pembelajaran selanjutnya, Mister? Ya, ini saya tentunya setelah kenal dengan modul ini, kemudian saya mulai berpikir lagi untuk berubah lebih baik lagi. Maka satu tentunya perencanaan untuk menyusun lagi teknik-teknik pengajaran yang berpusat pada anak. Anak adalah subjeknya, bukan objek mereka. Kita berikan mereka keleluasaan untuk belajar. Kita juga pandu mereka untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Dan hal ini juga saya juga baru mengenal namanya diferensiasi. Artinya bahwa anak-anak itu punya gaya belajar sendiri. Ada yang suka mendengarkan, ya kita berikan mereka materi-materi mendengarkan yang banyak. Ada yang suka melihat, ya kita berikan visual-visual sehingga mereka juga masuk materi yang kita berikan. Ada yang suka bergerak, kinestetik, ya kita berikan mereka proyek-proyek untuk tampil, main drama dan sebagainya. Kemudian termasuk IT. Saya juga merencanakan untuk menggali lagi potensi yang ada pada diri saya, untuk mengejar anak-anak di IT sehingga saya bisa membuat pembelajaran berbasis IT juga yang bagus. Maka ya ikut pelatihan, ikut webinar, ikut komunitas-komunitas IT sehingga anak bisa saya layani dengan baik di bidang IT ini. Itu beberapa yang mungkin saya lakukan ke depannya. Karena melihat pelajaran saya sehari di sekolah ya Mister ya, karena ada beberapa mungkin yang mengajarnya masih membuat kami mengantuk gitu. Jadi setelah mempelajari modul ini, Mister Jawari jadi lebih mengetahui gitu apa yang mungkin yang dibutuhkan siswa dan apa yang bisa menjadikan pembelajaran jauh lebih baik dari sebelumnya ya Mister ya. Betul, tentunya kita nggak munafik bahwa ya banyak guru beberapa termasuk saya mungkin yang harus berbenah agar anak nggak ngantuk lagi sehingga mereka bisa maksimal di sana. Termasuk salah satu trilogi pendidikan Ki Hajar juga yang terkenal yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani itu juga akan diterapkan. Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu. Semoga berjalan dengan lancar, Mister ya. Amin, 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 amin. Terakhir, Mister nih sebelum menutup podcast hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan begitu? Yang pertama, tentunya saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menjadi salah satu calon guru penggerak dengan materi yang sangat bagus. Harapan saya bisa melaksanakan dengan baik, saya bisa juga lolos dengan baik, dan yang penting saya bisa membawa manfaat untuk anak didik saya khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Intinya bahwa hari ini anak adalah sumber dari pembelajaran, pusat pembelajaran. Anak harus menjadi subjek pembelajaran, mereka bukan objek pembelajaran.
Kemudian yang paling penting bahwa guru harus bisa mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat, minat, potensi mereka dan mengikuti perkembangan zaman dengan landasan budi pekerti luhur dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, amin, Seperti amin, itu. amin. Terima kasih Mr. Jawari Muslim. Semoga bisa mengaplikasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sama-sama. Sehingga murid-murid seperti saya juga benar-benar menjadi pusat pembelajaran dan merdeka dalam belajar serta Amin, lebih bisa amin. mencapai kebahagiaan dan Amin. kesejahteraan setinggi-setingginya baik sebagai manusia maupun di masyarakat. Amin, amin. Dan juga terakhir semoga Mr. Jawari lolos menjadi guru penggerak angkatan 5. Amin, doakan, amin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rahman Nurlani pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.